Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irfan dan juga teman-teman semua yang menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Jadi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kontrol sistem double tank pada proyek mata kuliah elektronika digital dan teknik kendali ini. Baik, untuk anggota kelompok 4, kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama, Ferdi Aditya Nugraha, kemudian Said Alvin Saputro, dan juga ada Aji Nur Rasid, Priya Pamungkas, dan saya sendiri, Sandy Putra Mahendra. Oke, jadi kasus yang kelompok kami kerjakan adalah mengatur ketinggian fluida dan aliran fluida antara dua tangki ganda yang mana berbasis pada literatur data percobaan yang sudah tersedia. Dengan begitu, kami membuat suatu sistem kontrol agar fluida yang mengalir dapat mengisi tangki dan mengalir ke tangki berikutnya secara sistematis. Kasus pada industri yang kami ambil yaitu penerapan di dunia industri yang hubungannya dengan sistem tangki pada proses pembuatan mesin reverse osmosis atau mesin pengelolaan atau pemfilteran air, yaitu suatu mesin yang umumnya digunakan untuk menyaring air agar terbebas dari kontaminan, mineral, ataupun logam berat lainnya sehingga air yang didapatkan mendekati air murni sesuai yang dibutuhkan yang dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan. Untuk metodologi pada proyek ini, input dan output PID control, inputnya merupakan water flow rate pH, kemudian outputnya merupakan water level tank dalam satuan meter. Kemudian tahap pemodelan dapat dilihat pada flow chart ini, mulai dari sistem input, kemudian ada PID control, lalu to tank non-interacting level system, sampai ke sistem response. Next. Oke, mungkin selanjutnya Saudara Ferdi. Baik, kemudian untuk tahap pemodelan pada sistem interaksi dua tank pada perhitungan matematis sederhana, fungsi persamaan keseimbangan massa pada tangki 1 dari sistem tersebut adalah A1 DH1 per dt sama dengan Q in dikurangi Q1. Kemudian untuk konstanta waktu pada tangki 1 atau T1 yakni A1 dikali R1. Dari hasil tersebut diambil transformasi Laplace pada kedua sisi. H1S sama dengan R1Q in S per T1S plus 1 ditambah H2S per T1S plus 1. Kemudian perhitungan matematis fungsi persamaan keseimbangan massa pada tangki 2 dari sistem tersebut adalah A2 DH2 per dt sama dengan Q1 min Q0. Dan konstanta waktu pada tangki 2 atau T2 yaitu A2 dikali R2. Dari dua persamaan tersebut diambil transformasi Laplace pada kedua sisi. R1T2S plus R2 plus R1 H2S sama dengan H1S R2. R1T2S plus R2R1 HSS sama dengan R1 Q in S per T1S plus 1 ditambah H2S per T1S plus 1. Berikut ini adalah transfer function dari persamaan tangki yang berinteraksi, yaitu H2S per Q in S sama dengan R2 per T1 T2S kuadrat plus S dalam kurung T1 plus T2 plus A1 kali R2 kurung tutup plus 1. Ya, selanjutnya adalah kontrol objektif. Pada kasus kontrol interaksi double tank yang diatur adalah ketinggian air pada tangki 2 dengan variabel kontrol yaitu ketinggian air dan variabel manipulasi yaitu debit air. Untuk nilai parameter
T1 yaitu 21,42 second, T2 9,31 second, R2 642,86 detik per meter persegi. Dan ini adalah diagram blok model Simulink untuk kontrol level cairan dengan blok tertutup. Dalam membuat diagram blok ini kami menggunakan software MATLAB. Dan untuk style inputnya kami memasukkan nilai sebesar 305 LPH. Dan untuk nilai fungsi transfernya kami menurunkan dari hasil permodelan matematika. Dan didapatkan seperti pada layar di bawah pada layar ini. Next. Dan ini hasil dari diagram simulasinya. Yang nilai kiri adalah output of the system dengan besaran milimeter, lalu di bawahnya adalah time dengan nilai second. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Mas Surya Pamungkas. Dari slide ini ditampilkan yaitu sebuah diagram blok closed loop tanpa menggunakan controller PID. Di sini terdapat sebuah set point dalam satuan mili, kemudian dikonvert menjadi satuan meter. Untuk set point tersebut diisi step inputnya sebesar 55 mm. Kemudian terdapat sebuah error yang nampak sebesar 1,145. Kemudian terdapat juga transfer function yang dibuat pada diagram blok open loop sebelumnya. Nah, di sini diagram blok closed loop ini tidak menggunakan settingan PID, jadi untuk settingannya yaitu settingan otomatis, sehingga dalam penentuan ketinggian tank kedua yaitu terdapat sebuah hasil diagram yang kurang bagus seperti gambar berikut. Nah, hasilnya seperti gambar yang ditunjukkan, yaitu masih banyaknya overshoot dan lain sebagainya. Kemudian untuk slide selanjutnya, yaitu diagram blok closed loop menggunakan controller PID. Nah, di sini terdapat sebuah sistem yang di dalamnya adanya disturbance atau sebuah gangguan. Nah, untuk diagram blok ini sudah adanya settingan PID ataupun tuning PID. Nah, di sini dari kelompok kami menyeting tuningnya menyesuaikan hasil grafiknya, sehingga untuk nilai tuningnya itu tidak berada pada angka 0. Ketika tuning PID itu berada pada angka 0, maka itu akan menyebabkan banyak faktor seperti overshoot ataupun error yang besar. Dalam diagram ini sama untuk inputnya, yaitu input flow waternya, kemudian untuk outputnya yaitu ketinggian airnya, dan terdapat sebuah sensor disturbance tersebut. Kemudian lanjut. Kemudian untuk hasil diagramnya seperti pada gambar yang ditunjukkan, yaitu hasilnya signifikan konstan nilainya dan tidak adanya overshoot maupun faktor lainnya,
sehingga bisa dikatakan dari hasil diagram ini bisa dikatakan baik. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pembahasan pada sistem open loop tanpa diuji dengan PID, sehingga diagram blok yang dibuat hanya terdiri dari input flow rate, transfer function, dan hasil outputnya ditunjukkan pada slide sebelumnya. Dari respon yang didapat, gambar tersebut terlihat bahwa kinerja dari sebuah sistem tanpa adanya sebuah hambatan menghasilkan grafik yang baik, dengan dominan waktu stabil dan menunjukkan minimum overshoot atau MP dengan overshoot bernilai 0,012 yang berarti sangat kecil. Nilai reset time yang terjadi juga cukup cepat. Pada kendali PI didapat grafik yang juga stabil, tetapi memiliki overshoot yang lebih besar dibandingkan dengan kendali PD dengan nilai 0,0057, tetapi pada peak time yang terjadi tidak terlalu lama, hanya bernilai 0,00016. Pada kendali PID didapat hasil grafik dengan karakter dengan overshoot yang sama dengan kendali PD dengan nilai 0,012. Kesimpulan dari proyek mata kuliah kendali ini, kami menganalisis sistem interaksi pada dua tangki model matematis dan disimulasikan menggunakan software MATLAB. Dari analisa dan pembahasan pada bab di atas, kami menyimpulkan bahwa model open loop pada sistem interaksi dua tangki tanpa menggunakan controller apapun memberikan respon yang relatif cepat dengan puncak overshoot yang relatif kecil. Sedangkan model closed loop pada sistem interaksi dua tangki tanpa menggunakan controller apapun memberikan respon yang tidak memuaskan karena ditunjukkan sebuah gambar grafik yang tidak dominan dikarenakan tidak menggunakan controller PID untuk mengatur timingnya. Selanjutnya, pada sistem yang ketiga, model closed loop yaitu sistem interaksi dua tangki dengan menggunakan controller PID. Dalam kasus itu memberikan respon yang sudah stabil dengan overshoot bernilai 0,012 yang berarti sangat kecil. Nilai rest time yang terjadi juga cukup cepat. Pada kendali PI didapat grafik yang juga stabil. Peak time yang terjadi tidak terlalu lama. Secara umum, hasil grafik dari masing-masing kendali hampir mirip. Hasil analisis ini dapat berguna terutama untuk kontrol tingkat optimal di industri seperti pengolahan makanan, industri petrokimia, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 ini tentang sistem kontrol double tank. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf dan mohon untuk bimbingannya dari Pak Irfan dan juga teman-teman semua. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.